Selamat datang kembali semuanya. Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini kita akan melanjutkan cerita anime Solo Leveling. Baiklah, mari kita mulai saja videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Jinwo yang merasa putus asa. Ia bingung apakah yang harus dilakukan, sebab skill Shadow Exchange-nya masih cooldown. Oleh karena itu, ia butuh cara lain untuk menyelamatkan Cha Hae-in. Jinwo teringat dengan Min Byung-gyu yang merupakan seorang healer, dan ia berniat untuk membangkitkannya. Tapi saat itu kamera masih menyala, sehingga Jinwo menyuruh kameramen itu untuk berhenti merekamnya. Jinwo tak ingin jika skill membangkitkan mayatnya diketahui oleh dunia, tapi kameramen itu justru hanya berdiam diri. Lalu Jinwo mengingatkan, "Jika kau tidak mematikannya dengan cepat, maka aku akan menghancurkan kamera tersebut." Karena ketakutan, kameramen itu segera mematikan kameranya. Jinwo juga langsung mengumpulkan pasukan bayangannya, sebab sekarang siarannya sudah terputus. Jinwo memberikan perintah pada pasukan bayangannya. Mereka disuruh untuk mencari jasad healer Min Byung-gyu. Namun Baek Yunho kebingungan melihat hal itu. Tapi akhirnya dia mulai menyadari akan sesuatu. Kemudian Jenderal High Orc muncul dengan membawa jasad healer Min Byung-gyu. Dan karena jasadnya tanpa kepala, Jinwo pun merasa ragu apakah skill yang akan digunakan dapat berhasil membangkitkan jasadnya. Sementara itu Baek Yunho merasa khawatir dengan situasi ini, sebab ia takut kalau Jinwo akan melakukan sesuatu yang aneh pada jasad sahabatnya. Meskipun begitu Jinwo tak memperdulikannya, ia pun segera mengaktifkan skillnya saat itu juga. Bayangan hitam mulai muncul menyelimuti tubuh Min Byung-gyu, dan ternyata summon bayangan pertama gagal. Jinwo pun segera melakukan percobaan kedua, tapi lagi-lagi ia gagal membangkitkan tubuh Min Byung-gyu. Jinwo sadar jika Min Byung-gyu menolak untuk dibangkitkan, sebab ini merupakan perilaku yang tidak seharusnya. Namun Jinwo berucap dan memohon agar Min Byung-gyu bisa bangkit. Di percobaan ketiga, bayangan hitam kembali menyelimuti. Yang hal itu membuat Baek Yunho bertanya, "Apakah yang kau lakukan?" Ia juga merasa sangat terkejut, karena ternyata kekuatan asli Jinwo adalah kemampuan menguasai dunia kematian. Healer Min Byung-gyu kini akhirnya bangkit kembali, yang hal itu tentu membuat para hunter lainnya menjadi terkejut. Choi Jong-in berkata, "Mungkinkah Jinwo dapat menggunakan kekuatan orang yang telah dibangkitkan?" Ma Dong-wook mengatakan, "Rupanya kemampuanmu bukanlah summon biasa." Sedangkan Min Byung-gyu kini telah berdiri di depan tubuh Cha Hae-in, dan ia pun langsung mengobati luka dengan mengaktifkan sihir penyembuh. Baek Yunho masih tak percaya dengan kejadian ini, tapi Jinwo tetap tenang sambil mengatakan, "Jika aku dapat mengetahui seperti apa Min Byung-gyu di masa hidupnya, dan menurutku dia adalah orang yang baik, sebab sebelum aku menyuruhnya, dia langsung menyembuhkan Cha Hae-in." Baek Yunho bilang, "Jika perkataanmu memang benar, namun dia bukanlah Min Byung-gyu yang dulu lagi, dan aku yakin jika dia akan menjadi healer yang berharga di pertarunganmu nanti, namun semasa hidupnya healer Min Byung-gyu membenci kekerasan. Oleh karena itu, kau jangan memaksanya untuk bertarung lagi." Jinwo pun setuju dengan hal itu, tapi Jinwo bilang, "Jika sudah 2 kali kau memegang pundakku, tapi kali ini kau tidak memerintahku seperti sebelumnya, namun memintaku dengan perkataan tulus, sehingga aku setuju denganmu kali ini." Jinwo kini mulai mendekati Min Byung-gyu, dan ia segera membatalkan summon miliknya, yang hal itu membuat tubuh Min Byung-gyu mulai menghilang secara perlahan. Saat hampir menghilang, Min Byung-gyu menatap ke arah Baek Yunho. Baek Yunho pun mengucapkan terima kasih kepadanya. Lalu semua hunter kini berjalan keluar dari sarang monster semut. Helikopter rupanya sudah menunggu mereka, dan kini para hunter mulai masuk ke dalam helikopter itu, berbeda dengan Jinwo yang tidak ikut naik. Baek Yunho bertanya, "Mengapa kau tidak naik?" Jinwo menjawab, "Masih ada hal yang harus kulakukan, sebab di atas langit, semut raksasa masih sangat banyak." Dengan cepat, Jinwo segera memanggil Kaisel,
Melihat hal itu tentu membuat Baek Yunho semakin terkejut. Namun saat itu, Jinwo sudah melesat dengan sangat cepat. Bahkan hanya menggunakan satu gerakan saja, Jinwo mampu membunuh semua semut raksasa sekaligus. Scene berpindah ke sebuah kapal tempat sisa hunter Jepang berada. Di sana terlihat wajah Minoru yang masih ketakutan. Lalu ia menjelaskan bahwa salah satu monster semut sangat mengerikan. Bahkan Goto Ryuji tak sanggup untuk melawannya. Ia menganggap jika misi kali ini pasti gagal, sebab tak ada satupun hunter yang akan menang melawan monster tersebut. Namun Reiji memberitahu kalau misi di Pulau Jeju telah selesai, dan sekarang monster yang menakutkan itu telah mati. Meskipun begitu, Minoru masih tak percaya mendengarnya. Begitu pula dengan Reiji yang juga terkejut walaupun terlihat tenang. Karena tak mungkin ada hunter yang lebih kuat dari Goto Ryuji, yang merupakan ketua guild mereka. Namun kenyataannya memang benar terjadi, dan kini ia paham bahwa Jinwo bukanlah hunter biasa, apalagi kekuatannya bahkan lebih tinggi dari Goto Ryuji. Secara tiba-tiba seorang pria memberitahu jika ada pasukan semut yang mendekat. Oleh karena itu, kapal-kapal di sana langsung bersiap untuk menembak. Tapi tiba-tiba pasukan monster semut sudah habis terbunuh, dan yang membunuhnya adalah pasukan bayangan milik Sung Jinwo. Di sarang monster semut, terlihat Jinwo yang menghancurkan banyak telur semut. Dan ketika dirinya menghancurkan satu telur, ternyata muncul notifikasi dari sistem, kini EXP miliknya telah bertambah. Ternyata XP bisa bertambah dengan hanya menghancurkan telur saja. Kemudian Jinwo melihat inventory untuk menyortir hasil lotingannya, dan ia tertarik dengan pedang longsword yang ia dapatkan. Oleh karena itu ia mengeluarkannya dan memutar pedang tersebut. Jinwo segera menebaskan pedang itu, dan rupanya satu tebasan pedang mampu menghancurkan semua telur di sana. Bahkan Sung Jinwo sampai naik ke level 100. Di tempat lain terlihat dua orang yang melihat aksi Jinwo. Ternyata mereka berasal dari organisasi pemerintah Amerika yang merupakan Biro Hunter, yaitu perekrut hunter berbakat di seluruh dunia. David Brennan adalah ketua dari organisasi ini, dan Michael Connor sebagai wakilnya. Mereka tentu merasa kagum dengan kemampuan Sung Jinwo. Bahkan David sampai lupa waktu karena terlalu asik menonton Jinwo. Menurut Michael, tak ada satupun hunter yang mampu mensummon ratusan monster sekaligus. David juga setuju dengan perkataan itu. Lantas ia bertanya apakah kau memiliki informasi tentang Sung Jinwo. Michael memberikan berkas yang berisi tentang informasi Sung Il-hwan. Michael pun menjelaskan jika Sung Il-hwan dan Sung Jinwo adalah ayah dan anak. Ia yakin jika informasi ini dapat menarik perhatian Jinwo. Tapi David berpikir jika kita merekrut Jinwo, maka hubungan Amerika dan Korea bisa semakin meregang. Walaupun begitu, Michael tetap yakin, karena sekalipun resikonya besar, Sung Jinwo adalah aset yang pantas untuk direkrut. Oleh karena itu, David pun akhirnya mulai setuju. Dan ia segera menyuruh Michael untuk membuat Jinwo datang ke Amerika. Jinwo kini berada di depan jasad Raja Semut yang sebelumnya ia bunuh. Lalu Jinwo pun segera membangkitkan Raja Semut itu, tapi dalam sekejap lingkungan menjadi sangat gelap, dan ia berpikir mungkinkah skill yang ku gunakan telah gagal. Namun tiba-tiba kondisi kembali normal seperti semula. Dan kini Raja Semut telah berdiri di belakang tubuh Jinwo. Sistem memberikan notifikasi bahwa skill telah berhasil, dan Raja Semut yang baru bangkit berada di level 1 rank General. Jinwo merasa senang melihat keberhasilannya, sebab dengan keberhasilan ini, ia mendapatkan makhluk terkuatnya. Raja Semut itu pun mulai berlutut pada Jinwo, dan Jinwo menyadari jika Raja Semut jauh lebih kuat dari seluruh pasukan miliknya saat ini. Kemudian Jinwo berniat untuk membangkitkan Ratu Semut, tapi tiba-tiba Raja Semut berkata agar Tuan Jinwo mau memberikannya nama. Yang hal itu tentu membuat Jinwo terkejut, karena rupanya Raja Semut yang dibangkitkan bisa berbicara.
Jinwo bergumam bahwa ini adalah pertama kalinya pasukan bayangan milikku bisa berbicara. Sebab sebelumnya, Iren, Tusk, dan Hunter Min Byung-gyu tidak bisa berbicara. Maxi pun di masa hidupnya mereka bisa berbicara. Jinwo kini mulai berpikir mungkinkah pasukan bayangan bisa berbicara ketika mencapai level tertentu. Karena Raja Semut berada di level general, sedangkan pasukan yang lain berada di level normal, Elite dan Elite Knight. Jinwo memberitahu bahwa aku adalah orang yang telah membunuhmu. Lantas apakah kau mau patuh dan tunduk kepadaku setelah mengetahuinya? Raja Semut menjawab, jika aku tak pernah mengganggap dibunuh olehmu, apalagi aku telah dibangkitkan oleh dirimu, sehingga aku merasa senang dan berjanji akan setia mengikuti perintahmu. Raja Semut meminta sekali lagi agar Jinwo mau memberikannya nama. Kemudian Jinwo pun memberikannya nama yaitu Beru, dan kini Beru telah menjadi pasukan bayangan Jinwo secara resmi. Jinwo segera membangkitkan jasad Ratu Semut, dan ternyata Ratu Semut juga berada di rang general. Namun saat Ratu Semut dibangkitkan, kini semua pasukan semut langsung terkoneksi dengannya. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 13 season 2 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.